Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan sedikit jelasin dan memberikan gambaran singkat tentang materi trigonometri. Nah, sebelum ke materi intinya, aku akan memperkenalkan apa sih trigonometri itu dan apa sih konsep dasar dari trigonometri. Oke. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon dan metro. Trigonon adalah 3 sudut dan metro adalah mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri ini memiliki hubungan dengan geometri. Meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya, namun tetap saja trigonometri ini adalah bagian dari geometri. Yang kedua yaitu konsep dasar dari trigonometri adalah konsep kesebangunan segitiga siku-siku, yakni sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar yang sebangun memiliki perbandingan yang sama. Pada geometri Euclid, jika masing-masing sudut pada dua segitiga memiliki besar yang sama, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Hal ini adalah dasar untuk perbandingan trigonometri sudut lancip. Nah, namun konsep ini kemudian dikembangkan lagi untuk sudut-sudut yang non-lancip, seperti sudut lebih dari 90 derajat dan sudut kurang dari 0 derajat. Selanjutnya, di sini ada peta konsep dari materi trigonometri dan sudah jelas ada 8 yang akan dibahas dalam materi trigonometri ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu perbandingan trigonometri. Di sini ada 3 yaitu fungsi trigonometri bernilai positif, nilai trigonometri sudut istimewa, dan yang terakhir ada segitiga siku-siku yang sebenarnya ini mengambil dari teorema Pythagoras. Yang pertama, fungsi trigonometri bernilai positif ini aku sudah mencantumkan tabel dan di situ juga sudah ada penjelasannya apa saja yang bernilai positif di mana saja. Dan yang kedua, nilai trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 5, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di tabel itu juga aku sudah mencantumkan nilai dari sin, cos, dan tan masing-masing sudutnya. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga siku-siku yang mengambil teorema Pythagoras. Yang pertama ada cos theta x per r. Nah, kebalikan dari cos itu adalah sekan, jadi tinggal dibalik. Nah, kemudian yang kedua ada sin theta yaitu y per r, dan kebalikan dari sin adalah kosekan, yaitu r per y. Kemudian yang terakhir ada tan theta sama dengan y per x, dan kebalikannya yaitu kotan sama dengan x per y. Nah, kemudian ada koordinat polar. Koordinat polar ini tuh di situ kan gambarnya ada 2 rumus. Nah, tapi sebenarnya tuh sama saja di situ untuk mencari r dan untuk mencari alfa. R sama dengan akar dari xa kuadrat plus ya kuadrat, dan alfa sama dengan tan pangkat min 1 ya per xa. Selanjutnya yang ketiga ada aturan segitiga. Nah, dalam aturan segitiga ini ada 4 yang dipelajari. Yang pertama aturan sinus, yang kedua aturan kosinus, aturan tangen, dan yang keempat ada luas segitiga. Nah, di situ juga pada gambarnya aku sudah memberikan penjabarannya, yaitu apa saja aturan sinusnya, kosinus, luas segitiga, dan aturan tangannya. Rumusnya udah tercantum semua. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambarnya dan bisa dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu grafik fungsi. Nah, sebenarnya grafik fungsi ini tuh ada banyak, termasuk dari kosekan, kotangen, seperti itu. Cuman di sini aku ngasih gambaran 3 grafik aja, yaitu grafik cos X, grafik sin X, dan grafik tan X. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu perbedaan dari bentuk grafiknya. Dan teman-teman juga ini tuh bisa banget
atau mudah banget dihafal ya ketika melihat soal ataupun apapun. Ketika melihat bentuk dari grafiknya, kita sudah tahu ini tuh termasuk grafik apa, grafik cos X atau sin X ataupun grafik tangen. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai grafik ini. Dan di situ juga sudah disertakan fungsi trigonometrinya, domainnya, dan ringnya. Kemudian kita ke persamaan trigonometri. Nah, ada 3 persamaan, yaitu persamaan sin X, cos X, dan tan X. Yang pertama sin X dan sin alfa. Sin X sama dengan sin alfa. Maka penyelesaiannya X1 sama dengan alfa plus N dikali 360 derajat, dan X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah N dikali 360 derajat. Kemudian untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya X sama dengan plus minus alfa ditambah N dikali 360 derajat. Nah, plus minus ini tergantung dari persamaan atau yang dimintanya. Kemudian persamaan ketiga yaitu tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya X sama dengan alfa plus N dikali 180 derajat. Oh ya teman-teman, dalam persamaan trigonometri ini dikatakan bahwa N adalah pasti bilangan bulat dan 180 itu disebut dengan pi. Nah, pasti teman-teman ini tuh mudah banget dipahami ya. Jadi teman-teman bisa memutar kembali dan melihat kembali tentang persamaan trigonometri. Selanjutnya kita ke pertidaksamaannya. Nah, untuk ke pertidaksamaan kalian juga pasti udah tahu bagaimana sih pertidaksamaan itu. Nah, langkah yang pertama itu langkah-langkah penyelesaian masalah pertidaksamaan trigonometri. Yang pertama itu kita menentukan pembuat nol fungsi. Maksudnya di sini yaitu kita membuat tanda pertidaksamaan tersebut menjadi tanda persamaan. Dan yang kedua, tentukan penyelesaiannya. Maksudnya di sini kita membuat garis bilangan dan kita menguji cobakan titik-titik tersebut. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Nah, dalam identitas trigonometri ini ada banyak sekali rumus, yakni ada 6. Yang pertama identitas dasar, jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap, sudut pertengahan, penjumlahan, dan perkalian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan teman-teman juga bisa memahami apa aja sih rumus-rumusnya dan seperti apa. Di sini udah aku cantumin semuanya. Nah, di situ misalkan ada rumus yang sin jumlah dan selisih dua sudut. Di situ ada sin alfa plus minus beta. Maksudnya di sini jadi jika yang diminta adalah sin alfa plus beta, maka nanti sin alfa cos beta plus cos alfa dan sin beta. Kalau misalkan min juga semuanya min. Namun ketika cos alfa plus beta sama dengan cos alfa, cos beta, min sin alfa dan sin beta, dan menjadi kebalikannya. Seperti itu ya teman-teman, dan kalian pasti bisa memahaminya. Oke, selanjutnya yaitu ada kesamaan sudut berelasi. Nah, di sini juga kita membahas kuadran dan perubahan fungsi dan tandanya. Yang pertama, tanda plus dan min itu sesuai kuadrannya. Kemudian untuk alfanya juga fungsi tetap dan fungsi berubahnya itu pada 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian di situ udah aku cantumin sudut negatif dan sudut-sudut di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pasti teman-teman juga bisa memahami letak-letak kuadran ya. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu dari 8 yang harus dibahas dalam materi trigonometri. Nah, sekarang ini aku akan kasih tahu apa sih kegunaan dari trigonometri ini. Nah, sebenarnya ada banyak banget aplikasi trigonometri. Yang pertama ini pada teknik triangulasi. Triangulasi ini digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Sedangkan dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu dalam sistem navigasi satelit. Nah, selain dari 2 itu tadi, masih banyak bidang lainnya yang menggunakan trigonometri.
termasuk teori musik, akustik, optik. Nah, pasti mereka tidak lepas dari aplikasi trigonometri tersebut. Jadi ternyata banyak banget kegunaan-kegunaan dari aplikasi trigonometri. Meskipun kita menganggapnya itu hanya sekedar pelajaran matematika yang mungkin sangat sulit untuk kita dan sangat membosankan. Namun ternyata kegunaan dan manfaatnya dalam kehidupan kita itu sangat banyak sekali. Nah, teman-teman, setelah ini aku akan kasih beberapa contoh soal tentang materi trigonometri. Nah, semoga teman-teman dari contoh-contoh soal yang aku berikan ini, teman-teman bisa paham dan bisa mengerti cara mengerjakannya bagaimana. Nah, contoh soal yang pertama ini teman-teman ya, ini menentukan unsur atau komponen segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama itu ada contoh soal diberikan segi 4 ABCD seperti gambar di bawah ini dan kita disuruh menentukan panjang BC-nya. Nah, di sini aku sudah memberikan bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana cara mengerjakan secara cepatnya juga ada. Nah, teman-teman bisa melihat dengan seksama apa saja sih yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Di sini sudah tertulis secara runtut langkah-langkahnya sehingga mudah banget dipahami. Kemudian soal yang kedua yaitu ada menentukan luas segi N beraturan. Contoh soalnya, luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran 8 cm adalah, nah di sini juga sudah tertera penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang sesuai serta sudah ada dengan penyelesaian trik super kilatnya. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu menggunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut. Contoh soalnya, diketahui dari sin 75 derajat ditambah cos 75 derajat adalah, nah di sini sudah ada penyelesaiannya. Dan kita tinggal memasukkan ke rumus yang tadi, yang sebelumnya udah aku kasih gambarannya. Dan juga sebenarnya tuh masih banyak contoh lainnya. Kalian bisa cari di manapun, di buku-buku kalian ataupun di internet. Terus yang terakhir ada contoh soal, ya ini menggunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut jika diketahui perbandingan trigonometri dari dua sudut tersebut. Yaitu contohnya diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 7/25 dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Maka nilai dari cos A min B adalah, di situ juga sudah ada penyelesaiannya secara lengkap dan teman-teman pasti bisa mengikuti dan memahami bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat dan gambaran tentang materi trigonometri. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya, walaupun dengan sesingkat mungkin aku menjabarkannya. Aku berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini selalu bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Selalu jaga kesehatan.